Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita bisa duduk bersimpuh di dalam masjid-Nya yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan kasih sayang dan hidayah-Nya, sehingga kita masih tetap kokoh di atas iman dan Islam dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kita. Dan tentunya sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Dan janganlah sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bersyukur kita pada hari ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan agung, di mana di dalamnya telah lahir sosok pemimpin yang agung. Di dalam bulan ini telah hadir di tengah umat manusia seorang pemimpin sejati, revolusioner, sang perubah yang sebenarnya di atas muka bumi ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran beliau menjadi titik tolak terbangunnya peradaban mulia dalam membangun peradaban sebagaimana yang terletak dalam risalah kenabian yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratikal azizil hamid. Yang artinya Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Maka Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Kitab Aisar Tafasir menjelaskan ayat yang telah dibaca di atas, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran melalui Rasulnya untuk mengeluarkan dan menuntun umat manusia keluar daripada kegelapan, keluar daripada kebodohan dan kekufuran dan kemaksiatan, menuju kepada cahaya ilmu, cahaya iman, dan cahaya akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari apa yang tersirat dari ayat yang di atas, pesan pentingnya adalah membangun peradaban merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karenanya
para alim ulama, para organisasi besar Islam terus menggaungkannya sebagai bentuk usaha untuk menjaga nilai-nilai dan pesan-pesan yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membangun peradaban di dalam Islam bukan hanya tentang membangun fisik dan infrastruktur semata, tetapi lebih dari itu, membangun peradaban juga mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual. Membangun peradaban bagi umat Islam bukan hanya sekedar tugas, tetapi merupakan panggilan moral dan spiritual bagi kita yang harus dijalankan oleh setiap individu dan jamaah kaum muslimin. Hal itu merupakan langkah penting untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan yang harmonis. Islam memiliki visi kehidupan yang luas, visi kehidupan dunia dan akhirat. Islam membangun jiwa dan raga secara seimbang. Dengan prinsip keseimbangan itulah umat Islam dikenal dengan ummatan wasata, yakni umat yang unggul, umat yang ada di tengah-tengah, umat yang memimpin, yang menjadi jangkar dan pemandu serta pemimpin bagi umat manusia. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhasil membangun suatu model peradaban yang terbaik ketika di Madinah, yang dikenal dengan Madinatul Munawwarah, yang merupakan embrio peradaban yang besar, yang pancaran cahaya yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, menjadi pedoman, menjadi penerang bagi kemajuan peradaban manusia kepada seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka apa yang kita ambil dari peradaban yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW yang dapat kita implementasikan pada kehidupan kita ketika kita membangun sebuah masyarakat, sebuah bangsa, sebuah negara, dan sebuah kehidupan dunia yang rahmatan lil alamin. Maka dari itu pada kesempatan kali ini, mari kita kupas apa yang dapat kita ambil dan contohkan oleh Rasulullah SAW dalam membangun peradaban yang mulia ini. Ada sejumlah ciri masyarakat Madinah yang dapat kita ambil sebagai model peradaban terbaik yang bisa kita terapkan saat ini. Yang pertama adalah masyarakat Madinah memiliki budaya literasi yang tinggi, mempunyai semangat belajar yang begitu besar. Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai ilmu dan bersemangat mengamalkannya. Mereka berlomba-lomba menghafal, mencatat dan mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka dapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aktivitas keilmuan mendapatkan tempat dan perhatian utama dalam sistem kehidupan di Madinah kala itu. Orang yang mencari ilmu diberikan pahala yang sangat besar sebagai jihad fi sabilillah. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan adanya konsep amal jariah dalam berilmu, yakni ilmu yang dimanfaatkan dan terus mengalirkan pahala kepada orang-orang yang mengajarkannya. Maka budaya literasi ini, budaya terus belajar yang perlu ditumbuhkan di tengah masyarakat kita jika kita ingin membangun suatu peradaban yang mulia. Yang kedua, ciri masyarakat Madinah yang dapat kita ambil adalah bahwasannya Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansar. Persatuan dan persaudaraan menjadi fondasi utama di dalam membangun masyarakat aman dan damai. Rasulullah SAW dan para sahabat menyadari bahwasannya sebuah negeri dan peradaban tidak mungkin dapat terwujud jika di dalamnya terdapat konflik dan perpecahan. Maka bila telah hilang persatuan
dan persaudaraan dalam suatu negeri. Kita telah lihat contoh-contoh betapa banyak peradaban-peradaban yang dulu megah, yang dulu kokoh terbangun, hancur, tidak ada jejak yang kita dapatkan saat ini akibat daripada pertikaian dan perpecahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya. Maka masyarakat Madinah adalah model terbaik dalam persaudaraan dan tolong-menolong antar warganya. Hal itu benar-benar terwujud di tengah masyarakat sehingga banyak di antara para sahabat yang lebih mengutamakan kepentingan saudaranya dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Lalu ciri yang ketiga, agar kita dapat membangun masyarakat yang beradab dan mulia adalah terwujudnya budaya taat hukum. Rasulullah SAW memberikan teladan, memberikan kedisiplinan di dalam penegakan hukum ini. Beliau sama sekali tidak mentolerir terjadinya pelanggaran hukum seperti pembunuhan, perzinahan, korupsi dan lain sebagainya. Bahkan beliau mengumumkan dengan lantang di tengah masyarakat, andaikan putri beliau Fatimah mencuri, pasti akan dipotong tangannya. Dan ciri keempat daripada masyarakat Madinah adalah menjauhi hal-hal yang merusak persatuan dan persaudaraan. Salah satunya adalah miras dan judi. Dua hal ini menjadi penyakit masyarakat yang terus bermetamorfosis di tengah-tengah kita, senantiasa terus menyelinap, mengembangkan segala macam dan strateginya sesuai dengan perkembangan zaman. Inilah yang akan menghambat kemajuan peradaban, sehingga harus kita singkirkan sejauh-jauhnya. Miras dapat merusak akal sehat kita, memicu permusuhan di antara sesama, sementara judi membuat seseorang malas untuk bekerja, panjang angan-angannya, dan hanya ingin meraih kebahagiaan secara instan. Maka peradaban Islam adalah peradaban ilmu. Peradaban Islam adalah peradaban spiritual. Peradaban Islam adalah peradaban yang mengutamakan kedisiplinan. Peradaban Islam adalah yang menumbuhkan kasih sayang di antara sesamanya. Peradaban Islam membangun manusia dan masyarakat secara adil dan seimbang, tidak ekstrim dan tidak liberal. Peradaban Islam yang mulia ini insya Allah akan terwujud kembali jika umat mengikuti ketauladanan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yaitu bersama jamaah. Sebagaimana sabda beliau, "Ma ana alaihi wa ashabi," hadis riwayat Muslim, yaitu apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Oleh karena itu, semoga dengan momentum Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW, kita renungkan kembali, kita hayati kembali, dan kita hidupkan kembali spirit nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para sahabatnya dan para ulama hingga kita saat ini. Semoga dalam momentum Rabiul Awal ini kita mampu untuk meneladani Rasulullah SAW dalam mewujudkan peradaban Islam yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.